ya? Semangat dong. Jumpa lagi di IMPA minggu ini adik-adik bersama Kak Cynthia, Kak Nona, juga Kak Pavin. Halo adik-adik. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita menyanyi Mars Takat PA. Adik-adik yang di rumah berdiri ya, biar kita tambah semangat. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Tuhan berikan sampai dengan saat ini. Kembali hari ini kami akan beribadah ya Tuhan. Tolong berkatilah ibadah kami pada hari ini agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Tolong ampunilah salah dan dosa kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 177 di Pitung. Adik-adik, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini dibacakan dari Matius 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-16 yang mengatakan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus suka mengajar tentang hal kerajaan surga
dan tentang kehidupan umat manusia melalui perumpamaan. Banyak perumpamaan yang Tuhan Yesus pakai, yang diajarkan kepada murid-muridnya. Nah, salah satunya akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang garam dunia dan terang dunia. Nah, adik-adik, pernah nggak adik-adik bantu mama masak di dapur? Atau pernah nggak adik-adik masak telur ceplok? Nah, tentunya adik-adik tahu garam, telurnya pasti beri garam kan? Nah, adik-adik tahu rasa garam itu untuk apa? Garam itu adalah untuk mengawetkan makanan. Garam harus memberikan rasa pada makanan. Jadi, jika garam itu tawar, tidak ada gunanya lagi selain dibuang atau diinjak-injak orang. Dan kalau makanan tidak memakai garam, dia tidak berasa dan hambar, gak enak sama sekali. Perumpamaan kedua yaitu terang. Terang adalah sesuatu yang bercahaya. Kita bisa melihat kalau listrik padam, nah pasti ibu-ibu, mama-mama atau kakak-kakak menyalakan lampu emergensi atau memasang lilin. Nah, pada saat pasang lilin, tentunya lilinnya atau lampu emergensinya diletakkan di atas rak atau di atas lemari supaya bisa menerangi satu ruangan itu. Tetapi kalau diletakkan di bawah kursi atau di bawah kolong meja, tentunya tidak ada gunanya, tidak bisa menerangi ruangan itu. Adik-adik, kenapa Tuhan Yesus mau kita menjadi garam dan terang dunia? Karena pada zaman sekarang ini, anak-anak banyak yang mempunyai dua karakter. Apa itu karakter, Kak? Karakter adalah sikap atau cara kita bertindak, atau cara kita berbicara, atau cara kita berpikir. Itu yang dinamakan karakter. Nah, karakter yang pertama adalah karakter anak Tuhan, dan karakter yang kedua adalah karakter bukan anak Tuhan. Nah, karakter anak Tuhan yaitu anak-anak yang suka mengasihi, suka berbagi, suka menolong teman, suka baca Alkitab, suka berdoa, beribadah, dan hal-hal yang baik lainnya. Ada nggak yang selalu melakukan hal-hal seperti yang kakak sebutin tadi? Hebat, keren. Nah, ada lagi karakter yang kedua, yaitu karakter bukan anak Tuhan. Itu kebalikan dari karakter yang tadi. Karakter bukan anak Tuhan contohnya suka bohong, suka iri hati, suka musuh-musuhan, gak suka berdoa, gak sopan, suka berkata-kata kasar, dan lain-lainnya. Pasti ada dong adik-adik yang melakukan hal yang barusan kakak ngomong tadi. Itu adalah kebalikan dari karakter anak Tuhan. Nah, seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai satu karakter saja, yaitu karakter anak Tuhan. Jadi nggak boleh dua karakter, bisa berbuat jahat, bisa berbuat baik, tidak boleh seperti itu. Sebagai anak Tuhan, kita harus menunjukkan kepada orang-orang tentang karakter kita sebagai anak Tuhan yang tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang buruk, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, biarpun kita berada di sekolah, kita berada di gereja, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, dengan demikian kita bisa memberikan pengaruh yang baik kepada anak-anak atau kepada teman-teman di sekitar kita. Itu yang namanya menjadi garam. Jadi kita membawa pengaruh yang baik kepada lingkungan kita dimanapun kita berada. Nah, setelah kita mempertahankan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi terang adik-adik. Bukan maksudnya kita menjadi seperti kunang-kunang yang bawa-bawa lampu, tetapi kita menjadi anak-anak pembawa terang. Maksudnya membawa terang yaitu kita menunjukkan kepada, jadi setelah kita berbuat baik, kita mempertahankan sifat dan tingkah laku kita yang baik, kita harus menunjukkan perbuatan kita kepada orang-orang. Nah, dengan demikian kita bisa menjadi contoh bagi mereka. Ketika kita berbuat baik,
orang lain terpengaruh untuk berbuat baik sama dengan kita. Itu yang dikatakan menjadi terang dunia. Adik-adik, walaupun kita mempunyai pribadi yang baik, pribadi yang suka menolong, pribadi yang suka berbagi, tetapi kalau orang tidak melihat kita berbuat baik, itu tidak ada gunanya juga. Atau kita mempunyai kepribadian yang baik, kita mempunyai karakter sebagai anak-anak Tuhan, tetapi ketika kita bertemu orang lain, kita diam saja, kita tidak action, kita tidak melakukan apa yang menjadi karakter anak Tuhan, maka orang tidak, berarti kita tidak bisa menjadi terang bagi orang itu. Kita tidak bisa menjadi terang bagi orang lain. Jadi orang melihat perbuatan kita dan mereka mencontohi perbuatan kita yang baik, dan kemudian mereka juga bisa memuliakan Tuhan dengan perbuatan mereka yang baik, atau mereka bisa memuliakan Tuhan dengan melihat apa yang kita lakukan. Nah, selain daripada itu, kita juga harus membawa damai sejahtera di sekeliling kita. Nah, kakak suka lihat loh, ada adik-adik yang berteman, sama-sama berteman. Habis itu mereka musuh-musuhan. Gak usah teman sama si ini, dia itu pengaduan orangnya, dia itu suka jelek, cerewet, gak usah teman sama dia ya. Mulai bisik-bisik dengan temannya. Nah, gak boleh seperti itu. Kita harus membawa damai. Jadi ketika ada orang yang ngajak musuh-musuhan, kita harus menasehati. Gak boleh musuh-musuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang suka berdamai atau cinta damai. Nah, dengan demikian teman-teman bisa melihat perbuatan kita. Dia bagus ya, dia itu suka nasihatin kita yang baik. Nah, bagus kan seperti itu adik-adik. Nah, selain kita membawa damai, kita juga harus berani menyatakan kebenaran. Jadi kalau benar, benar, kalau salah, salah. Jadi jangan kita ketika kita orang itu kayaknya suka marah, nanti kalau kita bilang dia salah, nanti dia marah. Nggak boleh seperti itu. Jadi kita juga harus berani menyatakan kebenaran. Jadi misalnya ada teman kita yang suka nyontek, atau ada teman kita yang nggak sopan bicara sama orang tua, kita harus menegur. Kita harus menegur teman kita yang salah, supaya mereka berubah dari kelakuannya yang buruk menjadi anak-anak yang baik, yang berkarakter anak-anak Tuhan. Nah, ada lagi adik-adik yang cuek, yang ketika melihat orang lain berbuat salah, dia tidak mau menegur. Misalnya dia melihat anak yang gak sopan sama orang tua, dia cuek aja. Orang dia gak sopan sama mamanya, ya biarin aja, bukan urusanku. Ada loh adik-adik yang seperti itu. Nah, gak boleh adik-adik seperti itu. Ketika kita melihat yang salah, kita harus berani menegur. Jadi anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang bisa membawa pengaruh yang baik kepada orang di sekitarnya, dimanapun dia berada. Itu yang Tuhan katakan, agar kita menjadi garam dan terang dunia, sehingga orang memuliakan Tuhan dengan perbuatan kita. Mau enggak menjadi garam dan terang dunia? Amin, puji Tuhan. Adik-adik, ini ada video tentang teman-teman kita yang menjadi garam dan terang dunia. Teman-teman, gak usah temanan sama Caca ya, dia itu pengaduan dan percengengan. Ya juga sih, dia itu sombong, kaya, padahal dia miskin, jelek lagi. Teman-teman, kita sebagai anak Tuhan gak boleh pilih-pilih teman. Kalau dia salah dan pengaduan, kita harus menasihati. Ya juga sih, oke, kita kan teman semuanya. Oke deh. Terusnya Belvi, kakak minta maaf ya sudah rebut mainannya Belvi. Radit, boleh minta tolong ambilkan minum? Oke. Aku pindahin dulu menterinya, kurang dikit gak apa-apa. Terima
kasih Radi. Sama-sama. Loh, kok menteriku sudah dipindahin? Kamu curang ya? Harusnya nggak boleh curang. Walaupun hanya bermain catur, harus sportif. Kalau kalah, tandanya harus belajar lagi. Karena perbuatan curang itu bukan karakter anak Tuhan. Maaf ya Radit. Iya, nggak apa-apa. Coba jauh-jauh Natia. Kakak, kita tidak boleh berbicara dengan kasar. Kita harus berbicara dengan sopan. Oke. Oktav, Mami mau pergi dulu ya. Ibu, mana helmnya sama maskernya? Gak usah, kan cuma dekat. Harus pakai helm dan masker demi keamanan dan jangan kena virus corona. Oh, oke deh. Terima kasih, Oktav. Sama-sama. Ini buat Mami. Oke. Sama ini. Sip. Sip. Teman-teman, kalau sudah lihat video kami tadi, Tiar harap teman-teman mau berbuat seperti kami tadi. Dan kalau teman-teman melakukan, berarti kita sudah menjadi garam dan terang dunia. Nah, adik-adik tadi sudah lihat video kan? Nah, sekarang kakak mau tanya, mau nggak menjadi garam dan terang dunia? Mau kan? Oke, puji Tuhan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh, syukur. Adik-adik, mari kita naikkan permohonan kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa agar adik-adik tetap semangat untuk selalu mengikuti IPA walaupun secara online, dan juga untuk kesehatan dan pelayanan Bapak, Ibu, Pendeta, Majelis Jemaat, dan kakak pelayan dalam menyiapkan ibadah setiap minggu. Dan tak lupa juga kami berdoa buat seluruh gereja yang ada di Indonesia, khususnya gereja Bukit Sion dan jemaatnya. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Kami percaya pada kasih setiamu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang sedang sakit, baik di rumah atau di rumah sakit. Tuhan menolong, menjamah, dan memberikan kesembuhan melalui para medis, dokter, obat-obatan, dan makanan. Tuhan angkat sakit penyakit mereka dan memberikan kesehatan dan kesembuhan yang sejati, yang hanya berasal dari Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, biarlah Tuhan selalu memberkati keluarga kami, memberikan kami kesehatan baik rohani maupun jasmani, khususnya untuk orang tua kami. Dan juga selama pandemi ini, banyak dari orang tua kami tidak bekerja. Tuhan, kiranya Engkau mencukupkan kebutuhan keluarga kami, dan biarlah orang tua kami dapat bekerja kembali
dan setiap semua permasalahan dalam keluarga kami hanya kami serahkan dan selalu bersandar kepada kebenaran-Mu yang sejati. Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semua yang masih bersekolah. Saat ini kami bersekolah online atau daring di rumah. Karena pandemi corona ini, semua tidak dapat dilakukan di luar rumah. Tuhan Yesus, semoga pandemi ini segera berlalu, agar kami dapat bersekolah dan beraktivitas di luar rumah lagi. Jaga dan sehat-sehatkan kami selalu Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur inilah doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat presiden beserta aparat-aparatnya. Berikan mereka hikmat agar mereka bisa mengerjakan tugas mereka seturut dengan kehendak-Mu. Berikan mereka kemampuan dalam menjalankan usaha-usaha untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kami juga mau berdoa buat kota kami, Balikpapan. Buatlah kota kami menjadikan kota yang aman dan nyaman, dan jauhkanlah dari segala yang jahat. Kami juga mau berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Kita akan mendoakan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini biar bisa berguna bagi pelayanan gereja kami, Gereja GPIB Bukit Sion. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Kita bernyanyi satu lagu lagi ya, dari Kidung Ceria nomor 269, Tinggallah Dalam Yesus.
Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat dan kasih setiamu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sudah selesai beribadah, kiranya ibadah yang sudah kami lakukan berkenan kepadamu dan menyenangkan hatimu. Dan biarlah kami semua yang beribadah pada pagi hari ini dengan anak-anak di rumah boleh membawa berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, ibadah hari ini sudah selesai. Adik-adik jangan lupa ya, tetap di rumah, rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, rajin berdoa, dan selalu ikuti IMPA di rumah. Sampai jumpa minggu depan.